Kak, bisa jadi dokter ya? Nggak mau mah. Kan masa depannya terjamin, uangnya banyak. Belum tentu ah. Iyalah. Kan saya pengennya jadi pemadam kebakaran. Ih, ngapain? Ya kan Masa suka. cewek pemadam kebakaran? Ya nggak apa-apa. Insinyur deh, insinyur. Ya, nerusin proyek Nggak apa? bisa gambar mah. Kan sekarang nggak harus gambar. Ya tapi kan nggak suka. Terus mau jadi apa? Ya mau jadi YouTuber lah. Masa kerja jadi YouTuber? Uangnya dari mana? Ya ada uangnya. Mana? Itu. 2,000 years later. Halo semuanya. Hai everyone, selamat datang kembali di channel kami, Ensa. Kali ini kita mau membahas tentang banyak banget yang cerita ke Sasa. Ini kan lagi zaman-zamannya mau masuk kuliah. Nah, banyak dari antara adik-adik kelas di luar sana tuh itu yang cerita mah kayak mereka tuh punya jurusan yang mereka inginkan. Cuma itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang orang tuanya inginkan. Tuh kenapa sih mah? Karena orang tua itu selalu punya keinginan kalau masa depan anaknya itu terjamin, hidupnya sukses. Sebenarnya keinginannya itu aja sih. Jadi seperti kalau jadi dokter kan terjamin ya pasti gitu loh. Kemudian PNS itu kan sampai tua gitu ya. tua terjamin gitu. Jadi keinginan cita-cita orang tua itu pengen anaknya tuh berhasil gitu aja. Kayak pengalaman mama dulu ya, waktu sudah mulai SMA gitu, sudah mulai dipersiapkan nih, diarah-arahkan sama oma sama opa, besok kuliah jurusan ini ya, ya udah nurut aja. Nah, terus harusnya gimana sih sebagai misalnya dari sisi mamah nih, kira-kira gimana sih biar bisa menemukan titik tengah gitu loh, Ya, gimana tuh? orang tua hanya bisa mengarahkan sih kalau yang sekarang, mengarahkan, kemudian memberikan pengertian-pengertian bahwa kalau ambil jurusan ini kamu nanti bisa gini loh hidupnya gitu. Yang pasti itu yang penting itu dikomunikasikan ya dari kedua belah pihak. Ya. Maksudnya dari sisi kita, dari sisi anak itu kita perlu yang namanya terbuka sama orang tua. Kebanyakan nih teman-teman Sasa misalnya di waktu seangkatan itu mereka nggak bisa mengutarakan gitu loh apa yang menjadi minat dan bakat kita gitu ya. Misalnya aku tuh sebenarnya pengennya di akuntansi mah, aku pengennya tuh di IPS, cuma dari orang tua kan pasti mikirnya IPA lebih bagus, IPA nanti terjamin. IPA itu lebih bagus. Tapi setelah lulus, setelah menjalani 3 tahun di IPA, terus semakin dipikir-pikir kayaknya bener-bener nggak ada passion di situ gitu kan, bener-bener nggak ada kesukaan di situ gitu loh. Dan Sasa juga mikir kayak mau jadi apa ya kalau tetap di IPA ya. Nah, dipikir-pikir kayaknya aku nggak bisa deh untuk memaksakan diri gitu ya. Nah akhirnya terus kita ngobrol lah, ini kita cerita aja ya, kita ngobrol, akhirnya di situ Ngobrol sekalian debat ya. ngobrol dan debat. Maksudnya pasti diawali dengan debat dulu ya, ngobrol itu. Jadi di situ papa dan mama mengutarakan ini loh, kalau kamu di sini tuh nanti kayak gini, kalau kamu di sini nanti kamu kayak gini. Nah sementara dari sisi anak kita juga harus punya alasan, kita juga harus punya landasan yang kuat lah dari apa yang mau kita putuskan gitu ya. Waktu itu waktu masih kelas 3, Sasa kan tuh pengennya masuk Ilkom tuh awalnya ya kan. Pengen masuk ke ilmu komunikasi. Padahal dari jurusan IPA, dan papa lebih menyarankan untuk ke teknik dan juga Ada usulan juga atau malah kedinasan ya kan, ke kedinasan. Tapi itu bener-bener di luar passion gitu kan. Makanya terus di situ aku sampai bikin list. Jadi ngelis untuk pro dan kontra dari setiap jurusan yang ada di pilihan kita gitu ya. Terus kita berdebat, kita memberikan alasan demi alasan, sampai akhirnya terciptalah ya udahlah, kembali ke mimpimu waktu SMP dulu, yaitu
ke hubungan internasional. Tapi banyak dari teman-teman di luar sana yang mengeluhkan kalau gimana sih caranya ngasih pengertian ke orang tua gitu loh. Iya, asal ada komunikasi yang baik aja begitu, dan dari sikap orang tua juga mau terbuka lebih. Kalau orang Jawa bilang legowo begitu. Memang nggak gampang karena setiap orang tua itu pasti sudah punya cita-cita, sudah punya Awang-awang gitu ya kira-kira. Anakku kalau jadi dokter tuh kayak banget udah gendut gitu ya kan. Tapi nggak ada salahnya sih memang ya sebagai Iya. orang tua itu punya cita-cita anaknya mau jadi apa. Karena memang biasanya itu pemikiran orang tua itu kan lebih agak maju ke depan. Iya, lebih banyak makan garam dan batu. Sebenarnya nih ya, sebenarnya kita sebagai anak itu juga nggak bisa terlalu idealis dengan pemikiran kita gitu ya. Maksudnya kita juga perlu pertimbangan dari orang tua gitu loh, karena banyak hal yang sebenarnya kita pikirkan, tapi itu tuh sebenarnya banyak juga yang nggak kita pikirkan gitu loh. Jangan tinggalkan orang tua. Iya. Kaget. Apaan tadi ya? Jadi kalau kita sebagai orang tua itu berusaha bisa menyelami, walaupun itu nggak gampang. Apa yang menjadi kesukaan anaknya, apa yang tadi ya passion tadi itu, passion. Apa yang menjadi kesukaan, kelebihan. Setiap anak itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa sama ratakan. Kemudian yang kedua itu tadi sebagai orang tua tetap akan mengarahkan. Terus dari kita sebagai anak juga nggak boleh egois. Kadang tuh kita apalagi anak muda ya, anak muda udah pernah ngerasain gitu, soalnya waktu Saya dulu masih muda juga. Iya, maksudnya dulu waktu masih Saya juga masih muda. kecil. Iya. Iya. Yang pokoknya nggak boleh yang terlalu egois dan pokoknya aku mau ini, padahal sebenarnya nggak ada pertimbangan dan nggak ada alasan yang lebih banyak baiknya gitu loh daripada apa yang disampaikan sama orang tua gitu. Dan yang pasti selain itu juga yang paling penting itu adalah terbuka sama orang tua. Yup, betul. Karena kalau misalnya kita cuma ya aku tuh maunya ini Tapi nggak ada alasan yang kuat. iya, jadi orang tua nggak tahu juga maksudnya apa alasan kita mau ngambil itu gitu loh. Jadi, pertimbangan itu tetap harus objektif lah dari semua sisi gitu loh, Mas. Berusaha buat kasih tahu sama orang tua. Jadi biar orang tua tuh tahu, benar-benar tahu dari pihak kita gitu loh. Jadi kebanyakan orang tua nggak tahu ya, karena emang anaknya juga cuma ya aku nggak mau, aku nggak suka IPA, aku nggak suka IPS, Nggak suka ya nggak suka. nggak suka Udah. ya nggak suka. Nggak Nah, ada itu alasan. kita harus coba dulu, kita harus coba ngomong sama diri kita sendiri. Ini yang dilakuin ya sama Sasa. Kita harus nyoba buat ngomong sama diri kita sendiri. Kira-kira ini aku cuma sebatas nggak suka, cuma sebatas egoisku sendiri, atau sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu loh. Dan itu coba ditulis, dibikin list. Kira-kira pro dan kontra dari tiap apa yang kita mau. Tipsnya itu ya? Iya, tipsnya itu. Jadi kalau orang tua nggak tahu keadaan kita, orang tua nggak tahu apa yang ada di pikiran kita, ya gimana orang tua mau tahu gitu loh. Jadi apalagi buat mungkin teman-teman yang baru mau masuk SMA, biasa kan mulai dari dari awal. SMP ke SMA lah, itu langkah yang paling awal ya. Sudah buat- dikomunikasikan. Iya, buat mengkomunikasikan. Nanti IPA kayak gini, nanti kedepannya apa gitu. Nah, Berarti kemarin waktu SMA itu menjalani penjurusan itu atas karena mau nyenengin papa mama aja. Iya, jujur ya. Karena Pokoknya dulu passionnya nggak di situ. waktu mau masuk SMA, kita Sasa berpikirnya kayak ya udahlah dijalanin aja, maksudnya masih jauh juga buat kuliah gitu ya. Tapi ternyata itu menghasilkan sebuah perdebatan yang besar di akhirnya gitu. Jadi Jadi jangan takut untuk mengutarakan pendapat Iya, pada orang tua. benar banget. Dan orang tua juga harus benar-benar sekarang belajar menyelami, ya. Jangan nggak. Harus kamu harus ini. Ya, diskusi kita hari ini gitu aja ya. terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk kasih like dan komen di bawah Yes. ya. Terus juga Jangan lupa juga buat subscribe. dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Iya. Sampai jumpa lagi di video discuss kita selanjutnya. Dah.